Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 986, Bahaya yang terkandung. Gunung Tianling menempati wilayah yang sangat luas, kaya akan roh malaikat, juga memiliki kandungan kekuatan yang kuat. Namun, Kaisar Mingyue berubah menjadi pusaran lubang hitam, dengan cepat menyerap kekuatan Gunung Tianling, roh malaikat yang banyak dan berbagai kekuatan di Gunung Tianling semuanya mengalir ke tubuh Kaisar Mingyue. Gunung Tianling, yang awalnya dikelilingi kabut malaikat dan aura putih yang tebal, secara bertahap mulai menjadi transparan dan cerah. Dia tidak lagi seperti dunia malaikat, perlahan-lahan tempat itu mendekati dunia biasa. Kaisar Mingyue menyerap kekuatan dan roh malaikat yang tidak ada habisnya. Tubuhnya semakin besar dan besar, auranya semakin kuat dan kuat, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia seperti dewa langit dan bumi yang berkuasa atas dunia, berkuasa atas hidup dan mati semua jiwa. Kerumunan orang-orang di Istana Awan perlahan-lahan merasa lebih takut lagi. Kaisar Mingyue di mata mereka seperti balon yang membesar, seakan-akan bisa meledak kapan saja. Mereka tidak bisa berhenti merasakan getaran di dalam hatinya. Mereka melangkah mundur tanpa sadar, mencoba untuk menjauh dari Kaisar Mingyue. Kaisar Mingyue telah menjadi raksasa besar. Jika dia mengembang seperti ini terus, mereka khawatir dia akan menembus langit. Semua orang terkejut dan ketakutan. Setelah beberapa saat, Kaisar Mingyue tiba-tiba menyinari lampu merah terang dan menyilaukan, menerangi dunia. Aura mengesankan dari Kaisar Mingyue dapat membanjiri langit dan menghancurkan bumi. Setelah roh malaikat Gunung Tianling menghilang, kandungan kekuatannya sudah habis. Kaisar Mingyue berhasil menggunakan metode rahasia menyerap energi. Di mata Kaisar Mingyue ada roh pembunuh yang keluar dari sana. Dia menatap langsung ke arah Dimas Wu yang melayang di udara dan berteriak dengan keras, "Hari ini, aku akan membuatmu melihat dan belajar, apa itu kekuatan metode rahasia penyerapan energi." Begitu suara itu terdengar, Kaisar Mingyue mengangkat telapak tangannya yang besar dan menamparkan Dimas Wu dengan telapak tangannya. Begitu telapak tangan besar itu bergerak, ada kekuatan agung tiba-tiba menyapu tubuh naga sejati Dimas Wu seperti air terjun yang mengalir. Kekuatan telapak tangannya tidak terbatas, langit yang luas telah bergetar karenanya. Merasakan kekuatan luar biasa dari telapak tangan itu, bola mata naga besar Dimas Wu sedikit berputar. Dia menatap telapak tangan agung yang menyerangnya dengan keras itu, kemudian mengangkat Heaven Demon Sword dan mengayunkannya dengan ganas. Heaven Demon Sword membelah udara, aura pedang cahaya keemasan yang dapat membelah langit dan bumi, membawa aura yang tidak tertandingi, mengenai tangan Kaisar Mingyue. Duar. Terdengar suara ledakan keras, cahaya pedang keemasan seperti kilat bertabrakan di kehampaan dengan telapak yang seperti air terjun itu, sehingga menimbulkan gelombang badai. Tubuh naga sejati Dimas Wu yang sangat besar terpana oleh kejutan itu. Kekuatan pertahanan yang tidak bisa ditembus itu terlalu kuat, dia sepertinya telah menghantam seluruh dunia. Setelah tubuh naga besarnya bergetar, dia jatuh dengan keras. Saat dia terbang, mulut naganya juga memuntahkan darah dengan banyak. Dengan satu pukulan, Dimas Wu benar-benar dikalahkan oleh Kaisar Mingyue. Adegan ini langsung mengejutkan penonton. Orang-orang di Istana Awan yang masih merasa terkejut dan takut, tiba-tiba melihat Dimas Wu yang menakutkan dan tidak terkalahkan itu dipukul hingga terbang. Mata mereka tiba-tiba menjadi terang benderang, seperti ada kejutan yang tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai kepala mereka, membuat mereka merasa bahagia. Mereka tahu, Dimas Wu bisa menyapu seluruh keberadaan Istana Awan sendirian. Setelah dia berubah menjadi naga, kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada Kaisar Mingyue, tapi sekarang, Kaisar Mingyue telah menggunakan metode rahasia menyerap energi. Kekuatan yang dia terima dapat mengalahkan Dimas Wu dengan satu pukulan. Telapak tangannya yang acak tampaknya mewakili seluruh Gunung Tianling. Kekuatan telapaknya saja setara dengan seluruh kekuatan Gunung Tianling yang luas ini.
kekuatannya menakutkan hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Semangat semua orang di Istana Awan dibangkitkan, dengan mata cerah dan penuh semangat di dalam hati mereka, harapan baru muncul. Kaisar Mingyue yang perkasa mungkin bisa menjaga Istana Awan, mereka akan menunggu dan melihatnya. Pria tua beralis putih juga sangat terkejut, dia mengagumi keberanian Kaisar Mingyue, pada saat yang sama dia juga merasa khawatir, dia tahu kekuatan metode rahasia menyerap energi ini sangat luar biasa, tetapi dia tidak yakin apakah Kaisar Mingyue akan mampu menghadapi serangan balik atau kecelakaan lainnya. Jadi dia tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya seperti yang lainnya. Alisnya masih berkerut, ekspresinya masih serius. Ekspresi Taoti itu mirip dengan pria tua beralis putih, tidak hanya percaya pada Dimas Wu, tetapi dia juga merasa sedikit khawatir. Singkatnya, tidak ada yang tahu hasil akhirnya, dia hanya bisa menunggunya dengan gugup. Dimas Wu terbang terbalik di udara dalam jarak tertentu, kemudian dia mengayunkan ekornya dengan tiba-tiba. Naga sejati yang sangat besar itu dengan cepat melonjak dan melayang ke udara membentuk lingkaran. Kemudian, dia menghentikan sosoknya dan melihat tajam ke arah Kaisar Mingyue yang berada di puncak langit. Sebelum Kaisar Mingyue menyerap kekuatan langit dan bumi, Dimas Wu tidak terlalu menganggapnya serius. Tetapi saat ini melalui satu serangan sederhana tadi saja, dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan Kaisar Mingyue tidak boleh diremehkan, dia tidak bisa lagi menganggapnya enteng. Tanpa ragu-ragu, Dimas Wu menggoyangkan tubuhnya secara langsung, aura naganya meledak ke langit, membawa roh jahat yang agung, menyapu ke arah Kaisar Mingyue. Kaisar Mingyue berdiri di tempatnya dengan mata tertuju pada Dimas Wu, sosoknya tidak bergerak, tetapi kekuatan di tubuhnya meluap dengan tenang, dia siap untuk bertempur. Bang bang bang. Dalam sekejap, Dimas Wu bergegas ke depan Kaisar Mingyue, dia memegang Heaven Demon Sword dan mengayunkan pedang dengan tidak terhitung jumlahnya ke arah Kaisar Mingyue, aura pedang yang tajam dan menyilaukan melintasi secara menyamping dan lurus, di langit terbentuk sebuah jaring dari pedang. Jaring itu menutupi langit, membungkus ke arah Kaisar Mingyue. Setelah jaring pedang itu muncul, keadaan langit itu menjadi hancur, sebuah kekuatan tidak terbatas bergerak ke arah Kaisar Mingyue. Kaisar Mingyue tidak merasa panik, dia mengangkat kedua telapak tangannya yang besar, mengarahkannya ke arah jaring pedang besar itu. Duar. Begitu telapak tangan raksasa itu muncul, kekuatan langit dan bumi meledak. Kekuatan agung dari telapak tangan itu tidak terhentikan menyerang jaring pedang emas itu dengan kekuatan penghancur. Duar. Serangan dari keduanya bertabrakan dalam sekejap, ada guncangan keras yang mengguncang langit, gelombang udara yang bergelombang meledak di kehampaan, energi yang menggumpal menyapu ke segala arah. Jaring pedang emas dan kekuatan telapak tangan yang kuat meledak pada saat yang sama, seluruh langit yang luas tiba-tiba menjadi kacau. Baik Dimas Wu maupun Kaisar Mingyue tidak terguncang, sebaliknya, keduanya saat itu juga terlihat mendekati gelombang udara yang menggumpal itu, kemudian meneruskan pertarungan satu sama lain. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertarung bersama Iyagi, tubuh Dimas Wu lebih lincah, gerakannya gesit dan cepat, jurusnya sungguh dapat mengejutkan semua orang dan menggunakan kekuatan yang tidak terbatas. Kaisar Mingyue masih tenang. Langit dan bumi bergetar ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan yang dia keluarkan juga cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, tidak peduli seberapa cepat dan kuatnya gerakan Dimas Wu, dia tetap bisa menahannya dengan mudah. Keduanya bertarung dengan sengit, hasil akhirnya sulit untuk dibedakan dalam sementara waktu, tetapi dari keadaan mereka, Kaisar Mingyue tampaknya lebih unggul. Keadaan ini telah membuat cahaya harapan di hati orang-orang dari Istana Awan lebih cerah dan lebih semangat, darah mereka mendidih, setiap sel tubuh mereka berteriak dengan gila, Kaisar Mingyue yang perkasa, mengalahkan Dimas Wu, bencana akan segera dimusnahkan, mereka akan menghidupkan kembali keagungan Istana Awan. Namun pria tua beralis putih itu masih memiliki ekspresi wajah yang serius dan penuh dengan makna. Waktu, dalam pertempuran sengit yang mendebarkan ini, dia terus berputar. Tapi akhir dari pertarungan ini, masih belum terlihat.
Semakin lama keduanya menunda waktu, semakin serius ekspresi dan dalamnya kerutan di alis pria tua beralis putih itu. Kaisar Mingyue sendiri, berangsur-angsur mulai merasa sedikit gelisah, karena dia tidak punya waktu yang bisa dia buang-buang bersama Dimas Wu. Metode rahasia menyerap energi ini tentu saja dapat membuatnya peningkatan kekuatan hingga sangat kuat, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat saja. Kekuatan yang dia dapat semakin kuat, semakin besar juga bahaya yang terkandung. Meskipun dia telah menyerap semua kekuatan ini ke dalam tubuhnya, tapi dia tidak dapat menjaga keseimbangan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Dia perlu melepaskannya secepat mungkin, jika tidak, semakin lama kekuatan itu tinggal di tubuhnya, semakin dirinya tidak stabil, dan dia juga semakin tidak terkontrol. Jika semua di luar kendali, maka dia tidak dapat membayangkan akibatnya. Oleh karena itu, Kaisar Mingyue harus mengakhiri acara tarik ulur ini secepat mungkin. Jika tidak, dia mungkin tidak membutuhkan Dimas Wu untuk mengalahkannya. Dia sendiri yang akan meledak dirinya dan mati. Dia tidak bisa mengabaikan risiko ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Mingyue tidak berani menunda waktu Yagi. Dia tiba-tiba mengumpulkan semua kekuatannya. Kemudian dengan cepat melepaskan tinjunya, menyerang Dimas Wu terus-menerus dan dengan gila. Bang bang bang. Dia meledakkan semua kekuatannya dengan keras. Setiap pukulan yang dikeluarkannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pukulannya sangat cepat dan sangat kuat. Dia mengeluarkan pukulan yang tidak terhitung jumlahnya secara berturut-turut, seolah-olah dia adalah mesin yang bisa melakukan tembakan yang tidak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Seluruh udara di langit terdapat ledakan. Dimas Wu mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi dia tidak tahan dengan kegilaan Kaisar Mingyue. Di tubuh naganya yang besar, ada lebih banyak iuka hingga terlihat tulangnya yang tidak dapat dihindari. Dengan waktu yang berlalu cukup cepat, Dimas Wu menderita lebih banyak iuka Yagi, bahkan tubuh naga sejatinya secara bertahap menjadi tidak stabil dan hancur. Kaisar Mingyue mengambil kesempatan ini, mengambil kesempatan di mana tubuh Dimas Wu yang hampir rusak, sehingga dia sulit untuk membuat serangan balik. Dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan serangan yang kuat, mengeluarkan kedua tinju pada saat yang sama, kemudian berteriak, "Matilah!" Raungan kemarahan yang dapat mengguncang langit, kekuatan kepalaan. Tangan yang agung dan dapat menyapu segalanya hingga hancur, dengan keras menyerang Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.